Hey guys, buat yang suka main game atau mungkin pegiat esports, video kali ini mungkin akan berguna buat Anda. Di video ini, investor receh akan bahas saham-saham yang berada di dalam industri game. Seluruh saham ini bisa kalian beli hanya dengan 700 ribuan saja menggunakan eToro. Disclaimer, saya bukan orang eToro. Saya menggunakan eToro karena cara daftar yang mudah, minimal beli saham flat hanya $50, gratis tanpa kena komisi, dan adanya customer service berbahasa Indonesia. Link ke eToro tanpa menggunakan VPN saya sertakan di deskripsi. Mohon untuk mempelajari lebih lanjut. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian atau masalah apapun yang mungkin disebabkan eToro. Manage resiko Anda masing-masing. Saham-saham ini termasuk saham-saham kategori stay at home, di mana saat orang-orang lebih banyak berada di dalam rumah, selain menonton Netflix, kegiatan yang sering dilakukan adalah main game. Bahkan event-event olahraga seperti sepak bola hingga F1 sementara juga dilakukan secara online. Saya optimis penjualan dari saham-saham ini sepanjang tahun 2020 akan melonjak pesat. Saham pertama adalah EA atau Electronic Arts. Ini adalah salah satu sponsor selain Nike yang paling sering nongol di berbagai pertandingan olahraga, khususnya Liga Inggris. Selain itu, mereka juga menjadi sponsor untuk NBA, NFL, hingga UFC. EA ini adalah pembuat game-game favorit dunia yang bisa dimainkan hampir di semua platform mulai dari PlayStation, Xbox, Nintendo, hingga mobile. Pastinya teman-teman gamer lebih tahu game-game apa saja yang sangat laris bikinan EA ini. Mulai dari The Sims, FIFA, SimCity, Battlefield, Medal of Honor, Crysis, UFC, Dead Space, Zuma, hingga Plants vs Zombie. Saat ini Electronic Arts dengan ticker EA bisa teman-teman beli di harga $120. Tapi jika menggunakan eToro, teman-teman cukup siapkan dana $50 untuk membeli 0,41 lembar sahamnya EA. Berikutnya adalah Activision Blizzard dengan kode saham ADV. Ini adalah perusahaan yang terbentuk di tahun 2008 hasil dari merger dari Activision dan Vivendi Games. Teman-teman pasti masih ingat film Warcraft tahun 2016 lalu yang memiliki grafik super bagus. Film itu adalah hasil dari kerjasama Blizzard Entertainment dengan Legendary Pictures yang dirilis oleh Universal Pictures. Entah bagaimana menurut teman-teman, tapi menurut saya film itu cukup bagus dan saya menunggu untuk film-film berikutnya dari Blizzard. ADV adalah produsen game-game seperti Warcraft yang sangat terkenal itu. Kemudian ada Diablo, Overwatch, Starcraft, Call of Duty, Pet Rescue, hingga Candy Crush Saga. Kinerja ADV sepanjang 2019 ternyata mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018. Kita bisa lihat dari tabel net revenue berdasarkan platform sepanjang 2019. Di segmen konsol mengalami penurunan minus 24% dan segmen PC turun minus 21%, yang diantaranya disebabkan dari penurunan penjualan game Call of Duty. ADV ini ternyata juga rutin membagi dan menaikkan dividennya. Kita bisa lihat di sini, mereka bagi dividen setahun sekali sejak 2010 dengan pertumbuhan dividen rata-rata 13% per tahun. Saat ini, ADV berada di kisaran $70. Dengan $50, Anda bisa mendapatkan 0,71 lembar sahamnya. Secara teknikal, menurut saya ini cukup menarik untuk mulai pasang posisi. Investor-investor tampak menunjukkan minat terhadap saham ini karena banyaknya orang bermain game di rumah saat wabah. Di saat saham-saham lain turun habis-habisan di awal tahun hingga akhir Maret, ADV malah menunjukkan penguatan. Bahkan secara year to date, ADV sudah naik lebih dari 25%. Saham bagus lainnya adalah Take-Two Interactive dengan ticker TTWO. Ini adalah saham yang jika teman-teman beli di 2010 yang lalu, saat ini dana teman-teman sudah naik 10 kali lipat. Saat ini berada di kisaran $134, dengan $50 Anda bisa mendapatkan 0,37 lembar sahamnya TTWO. Secara teknikal dibandingkan saham-saham lainnya di video kali ini, TTWO adalah yang paling menarik karena secara pattern, TTWO membentuk pola ascending triangle. Ascending triangle biasanya digunakan para trader sebagai pertanda sebuah breakout, apalagi didukung gerakan stay at home yang berarti tahun 2020 laba mereka akan meningkat. Seharusnya ini saham sebentar lagi akan melanjutkan tren bullishnya. Take-Two Interactive adalah produsen game-game seperti Red Dead Redemption, Mafia, Civilization, Borderlands, Grand Theft Auto, BioShock, Max Payne, Kerbal, hingga World Chef. Saham menarik di industri game yang terakhir dalam daftar kali ini adalah Nintendo, ticker NTDOY. Saat ini di kisaran $55. Secara teknikal, Nintendo juga cukup menarik. Coba teman-teman amati di chart. Ini adalah candle bulanan dari Nintendo.
Jika bulan ini candle ditutup hijau full body, maka ini adalah sinyal bullish yang cukup kuat. Candle bulan Mei ditutup bearish pin bar yang berarti tekanan jual mendominasi. Tapi ternyata bulan ini harga berhasil bertahan di area hijau di atas pembukaan harga bulan Mei. Kita bisa bilang pola semacam ini semacam false breakdown. Tapi hati-hati karena saham ini masih berpotensi pullback ke area 47 dolar. Nintendo adalah saham yang berhasil bangkit setelah dijauhi investor sejak 2008 hingga akhir 2014. Saham Nintendo mulai bangkit di 2015, tepat setelah ulang tahunnya Mario ke-30. Saham Nintendo kembali meledak di 2017 setelah peluncuran Nintendo Switch. Mereka juga berhasil memproduksi game-game yang laku keras seperti Animal Crossing, The Legend of Zelda, hingga game yang pernah menjadi tren di seluruh dunia, Pokemon Go. Pokemon Go sendiri masih menjadi salah satu yang paling sukses memberikan revenue apalagi saat stay at home. Grafik ini menunjukkan peningkatan pesat dari Pokemon Go terutama di Maret 2020. Saat demam Pokemon Go di 2016-an, game ini ternyata menjadi aplikasi yang paling dipakai setelah Facebook dan Instagram dari segi penggunaan data. Selain game, Nintendo juga memiliki penjualan konsol yang meningkat setiap tahun. Data ini adalah grafik penjualan Nintendo Switch dari 2017 hingga 2020. Per 2019, penjualan hardware Nintendo paling besar dihasilkan dari Nintendo DS, Game Boy, dan Wii. EA, Activision Blizzard, dan Take-Two Interactive lebih berada di industri game, sedangkan Nintendo berada di industri game dan konsol. Saya tidak bahas Ubisoft karena di eToro belum tersedia sahamnya, baru CFD. Semua saham yang baru saja saya bahas di video ini menurut opini saya memiliki prospek jangka panjang yang sangat cerah dan cocok untuk ditabung. Saya sendiri belum memiliki saham-saham ini, tapi jika menurut teman-teman industri game dan e-sport akan berkembang pesat, tidak ada salahnya untuk mulai menabung saham-saham ini. Selain eToro, saya juga sudah membuat daftar broker-broker luar negeri lainnya. Silahkan tonton video sebelumnya. Oke, klik like jika video ini berguna, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe.